Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah Majelis Taklim Musalla Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita pada siang hari ini. Yang pada siang hari ini kita akan membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis, ya, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 29, ya. Judul baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Al-bab as-samin 'ashar fi fadilati as-salam. Qala sayyidi asy-syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-ibtida'u bis-salam sunnatun wa radahu aqidun min ibtida'ihi wa huwa mukhayyarun fi sighatihi imma an yadkhula al-alif wal lam fayaqul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aw yahzibuhuma fayaqulu salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh wala yazidu ala zalik wa sunnah an yusallimal mashi ala al-jalis wal rakib ala al-mashi wa salamul wahid minal jama'ah ala ghairihim yujzi'u wa kadzalika raddal wahid minal jama'ah yujzi'u wala yajuzu al-bida'atu bis salam ala al-musyrik bihalin fa in bada'a musyrik radda alaihi bi an yaqul wa alayka wa amma raddahu al muslim fa yaqulu wa alaikumussalam kama qala wa in zada ila qawlihi wa barakatuhu kana aula wa in qala muslim li muslim salamun lam yujibhu wa ya'rifhu annahu laysa bi tahiyyati salam li'annahu laysa bikalamin tamin wa yustahabbu lin-nisa as-salam ba'duhunna 'ala ba'din wa amma as-salamu ar-rajul 'ala al-mar'ah asy-syabah fa makruhun wa in kanat barzatun fala kharaja wallahu a'lam. Kita akan memasuki bab yang ke-18, yaitu bab yang menjelaskan tentang keutamaan mengucap salam, ya, ataupun ya membaca salam. Di sini dikatakan qala sayyidi asy-syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan al-ibtida'u bis salam sunnatun. Ya, jadi memulai untuk mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau kita pengen dapat pahala duluan, kita duluan yang ngucapin salam. Ya, jangan nungguin orang salam baru kita ngejawab. Ya, kalau kita ya yang mendahului mengucap salam berarti kita orang yang pertama dikasih apa?
halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda, ya, wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Ya, orang yang paling baik di antara dua itu yang paling dulu ngapain? Ngucapin salam, ya. Kita pengen jadi orang yang apa ya? Ya, paling dulu dalam kebaikan, ya. Jangan tar dulu atau tarsok atau lu duluan dah, jangan. Ya, nungguin dulu jangan. Tapi kalau kita punya kesempatan, ya, kita duluan harus mulai, ya, itu. Akidun min ibtidaihi. Ya, nah itu ya suatu yang akid pasti untuk dimulainya. Ya, wa huwa mukhayyarun fi sighatihi. Ya, dalam pengucapan salam ini ya kita boleh milih. Ya, boleh milih. Mana itu? Imma an yadkhulal alif wal lam, ya, boleh kita memasukkan alif dan lam. Ya, waalaikumsalam. Ya, boleh kita masukkan alif dan lam. Nah, kalau kita masukin alif dan lam berarti kita ngucapinnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang biasa kita, ya, ada alif sama lamnya. Ya, itu. Assalamualaikum Ustaz gitu. Ya, assalamualaikum Ustazah, gitu tuh. Ya, tuh. Ada alif dan lam, ya, tuh. Au yahzifuhuma, atau dibuang, dua-duanya itu dibuang apa? Alif dan lamnya. Ya. Nah, kalau alif sama lamnya dibuang berarti kita ngucapnya gimana? Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamullah. Ya, jadi enggak assalam bukan, tapi salamullahi alaikum. Allahnya diadain boleh, enggak juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau enggak ada apanya? Alif dan lam. Cukup kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kedua kan tadi ada alif lamnya ya. Assalam. Nah, ini kalau salam aja. Boleh enggak dua-duanya? Boleh. Ya, jadi kalau nanti ada orang ngucapin assalamualaikum, benar, jangan disalahin. Ya, karena boleh pakai alif, ada lam, atau boleh tidak. Ya, yang enggak boleh assalamualaikum, assalamualaikum itu enggak boleh. Assalamualaikum. Ya, tapi assalamualaikum warahmatullah. Orang kita gampang kalau ucap assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Ya. Atau lamlikum, ya. Lamlikum, ya. Singkat-singkat aja jangan, ya, itu. Ya. Wala yazidu ala zalik, ya, jangan ditambah-tambahin, ya, dari dua cara yang diajarkan tadi. Ya, ada pakai alif lam atau tidak ada alif lam, ya, itu. Wasunnatu an yusallimal mashi 'alal jalis, ya. Sunnahnya, ya, orang yang lewat atau orang yang berjalan tuh harus ngucapin salam sama orang yang apa ya? Yang duduk. Ya, maksudnya apa? Kalau ada orang lewat di gang kita lagi duduk tuh akad apa? Etikanya tuh yang lewat ngucapin salam. Oh iya, misi salam dah gitu. Kita kan permisi, boleh enggak? Ya boleh aja sih, cuma lebih baik salam. Ya, kan kadang sekarang banyak orang pada songong tuh lewat di depan kita tuh kayak gerbong pisang. Ya, permisi kagak, salam kagak, lewat aja kayak gerbong pisang gitu. Ya, banyak kayak gitu tuh. Ya, padahal aturannya itu orang yang lewat, orang yang jalan harus ucapin salam atau minimal permisi sama yang diem, yang duduk. Ya, kan dia lewatin orang. Tuh, ya, tuh, itu namanya etikanya. Ya, kita juga kalau ngelewatin apa ya, kita lagi jalan di suatu gang ngelewatin orang, kita diam juga, orang kesel. Kesel enggak? Soalnya orang kurang ajar banget, enggak permisi, enggak apa nih. Nah gitu ya. Begitu juga ya orang, kayak kita kalau orang lewat di depan kita cuek aja kayak gerbong pisang, kita juga kesel. Ya, itu. Jadi adabnya itu orang yang jalan atau orang yang lewat duduk ngucapin salam sama yang duduk. Itu yang pertama, ya. Warraqib 'alal masyi.
Ya, orang yang berkendaraan ngucapin salam sama orang yang jalan. Ini kan kebalik sekarang. Justru yang apa ya? Yang jalan ngucapin salam sama yang di kendaraan, ya kan? Orang naik mobil, klakson dan tit begini. Ya, harus kan cek pintu. Assalamualaikum. Ya, adabnya tuh. Hah? Ya, jarang banget. Ya sekarang aja ya, maaf kata, bos-bos aja tuh lagunya kalau lewat di depan satpam itu kan masuk aja nggak buka kaca, ngebut gitu. Iya kan? Paling nggak kan buka kaca dulu adabnya itu. Assalamualaikum gitu. Ya meskipun dia atasan ya. Ya, meskipun dia juga bos atau pemilik gitu. Ya etikanya kenapa sih kalau kita ngucapin salam sebentar sama anak buah kita? Ya kenapa? Karena lu lagi di mana? Lagi di kendaraan. Gitu kan? Jadi nggak merasa orang yang nggak berkendaraan itu merasa rendah gitu. Ya, kita aja Bu. Kalau saya lagi naik motor gitu kan ada murid saya naik mobil ngebut kita kesel, orang sombong amat mentang-mentang udah berhasil kan gitu. Ya, nah ini meskipun kita seorang atasan, bos, owner gitu, pemilik gitu kan, apa salahnya coba buka kaca sebentar pas lewat. Assalamualaikum gitu. Permisi, boleh nggak? Ya boleh banget. Ya, itu namanya adab. Ya, ada orang nggak ada adabnya tuh, ame siapa aja, kadang ame omnya, ama encingnya, ya, ama tante, ama bibinya, biasa aja lewat, ya kan? Nggak ngucapin apa ya? Nggak ucapin salam, ketemu jalanan biasa aja, cengar-cengir doang gitu. Ya, maunya kan apa ya? Ponakan, lihat enciknya jalan kaki itu, ajak boncengin, ayo cik sini bareng kan begitu. Berhentilah paling enggak mau kemana cik? Gitu tanyain. Ya, jangan ngebut malah depan ngelihat enciknya dia ngebut. Ya, jangan itu namanya enggak ada adab atau etikanya. Ya, jadi tolong kita ajarkan kepada anak keluarga kita ya kalau namanya adab akhlak itu nomor satu. Ya, ilmu nomor nomor sekian, akhlak yang pertama itu. Ya, orang kalau punya ilmu nggak ada akhlaknya jangan diikutin. Ya, orang punya harta banyak akhlaknya kagak jangan diikutin. Orang punya ilmu, punya harta banyak akhlaknya kagak jangan diikutin juga. Ya, kenapa? Yang nggak berakhlak itu siapa? Iblis. Ya, setan. Setan punya ilmu nggak? Setan punya ilmu. Banyak kan dia begitu ilmunya. Iya, setan punya duit gak? Punya. Ya, setan yang nggak punya apa? Akhlak, adab dia nggak punya. Ya, makanya jangan salahin orang ilmunya banyak, hartanya banyak tapi nggak punya akhlak berarti dia siapa? Nah, iya benar. Ya, setan tuh kaya. Ya, setan ilmunya banyak, kita ilmunya kalah sama setan manusia. Apa aja? Kan saya bilang, kita ilmu kalah sama setan dalam hal beranak aja, ibu-ibu kalah beranaknya sama setan tuh. Ibu-ibu kalau beranak paling banyak punya anak kembar 4. Dia sekali beranak 120. Ya. Coba tuh. Sekali beranak brojol 120. Siapa di dunia ada yang pernah sekali beranak 120? Ada enggak? Enggak ada, Bu. Ya. Itu rahim di luar perut kali ya. Iya. Ya anaknya segede jempol kali, bro gitu. Iya. Ya. Itu dalam hal anak beranak aja itu kita udah kalah. Ya. Tapi sayang setan memang akhlaknya kagak itu. Ya. Setan alim, Bu, alim. Ya. Jin aja jin Islam alim enggak? Alim. Cuma akhlaknya enggak ada. Ya. Jangan salahin kalau orang punya ilmu, punya harta, tapi akhlaknya kagak sama seperti siapa? Iya. Ya kalau binatang ketahuan dia nggak punya akal, dia nggak punya akhlak wajar. Ya kan setan kan punya akal nggak? Punya. Nafsu punya nggak? Punya. Ya kan? Cuma nggak dipakai gitu. Ya, tuh. Baik. Wasalamul wahid minal jamaah ala ghairihim. Tuh. Orang yang sendiri ngucapin salam kepada orang yang banyak. Ya, kayak tadi itu empok masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dijawab itu kan. Ya, saya masuk tadi kan. Sendirian kan? Orang Tengger masuk kan. Iya. Ya, tuh.
Jadi kalau sendirian lewat tuh ngucapin salam sama orang banyak tuh, ya. Cuma lihat kondisi, ya. Kondisi ketika kita mau salam, pas gak nih kalau kita ngucapin salam. Kalau emang nggak pas jangan. Ya, orang lagi sholat ngucapin salam. Iya, datang ke masjid, assalamualaikum, lagi jamaah. Ya jangan, ya. Kita jawab salam dalam sholat boleh gak? Boleh gak? Nggak boleh, makruh. Iya nggak boleh. Kalau boleh orang ketok pintu kita kasih jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak boleh. Meskipun itu bahasa Arab atau meskipun itu doa, nggak boleh. Ya, ibu lagi sholat, Allahu Akbar, sendawa, alhamdulillah. Boleh nggak? Jangan. Kenapa? Karena itu nggak termasuk dalam bacaan sholat. Ya. Siapa tuh anak siapa nangis tuh? Mana maknya tuh? Cucu. Ya. Jadi meskipun itu bacaan bahasa Arab, suatu doa, tapi kalau bukan termasuk ke dalam kategori bacaan sholat, jadi nggak boleh. Sholat, alhamdulillah, jangan, ya, nggak boleh, ya, jangan. Kalau imam kalau begitu gimana? Ya, jangan, nggak boleh, ya. Ala ghairihim, ya, atau kepada yang lain dari antara mereka. Yuji'u wa kadzalik. Raddul wahid minal jamaah yuji. Ya, menjawab salam orang yang sendiri kepada orang yang banyak juga boleh. Ya, dia sendiri ini orang-orang ngucapin salam assalamualaikum, dia sendiri waalaikumsalam. Boleh enggak? Boleh. Ya, tapi adabnya yang sedikit yang ngucapin salam, bukan yang banyak, ya gitu. Wala yujzi'u al-bida'atu bisalam alal musyrik. Nah, jangan kita memulai ngucapin salam kepada orang kafir. Enggak boleh. Ya, kita mulai enggak boleh. Cuma kalau dia ngucapin kita jawab. Ya, kita mulai enggak boleh. Jawabnya juga bukan waalaikumsalam, bukan. Ya, ntar ada penjelasannya nih, ya. Tuh. Jadi wala yajuzu al-bida'atu bisalam alal musyrik. Enggak boleh memulai ngucapin salam kepada orang musyrik atau orang kafir bihalin dalam keadaan apapun. Ya, itu. Fa in bada'a musyrik, apabila orang musyrik itu yang mulain, radda alaihi. Kita jawab. Ya, apa jawabannya? Bi an yaqula wa alaika. Gitu aja. Wa alaika. Jangan kita bilang wa alaikasam, jangan. Ya pelan-pelan aja ya. Ya. Kalau dengar lu ngucapin salam enggak? Ya, gue jawab wa alaika gitu aja dah. Tanya lu kenapa jawab gitu? Udah tuh urusan gue gitu aja udah. Ya. Ya, jadi kita jawab wa alaika saja. Ya, tuh. Kalau dia yang mulai ngucapin salam, ya tuh. Wa amma raddahu 'alal muslim fayaqul ya wa alaikumussalam. Adapun ya tuh ya kalau dia ngucapin kepada kita, maaf ya, kita ngucapin tuh dia apa? Kita ngucapin salam sama dia, tuh orang kafir dia menjawabnya apa? Waalaikumsalam. Ya, kalau dia ngerti, kalau enggak diam enggak apa-apa dah. Tuh, ya. Tuh. Iya, diam enggak apa-apa ya. Kama qala wa in zada ila qaulihi wa barakatuh, ya. Kalau mau dijawab lebih sempurna lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada tingkatan, 3 tingkatan Ibu. Ketika kita menjawab salam. Ya, ada kita boleh assalamualaikum. Boleh. Ya, warahmatullah boleh. Wabarakatuh lebih boleh lagi. Ya, tuh. Emang kan biasanya konteksnya memang kalau lengkap biasanya orang pidato doang. Ya, ada datang ke rumah, tok tok tok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gitu. Ya, saya datang ke rumah ibu nih. Saya bilang tok tok tok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mau ceramah Ustaz.
Panjang banget, ya kan? Padahal itu ada aturannya, lebih baik seperti itu. Ya, kita boleh assalamualaikum doang boleh. Assalamualaikum. Ya, atau assalamualaikum warahmatullah. Ya, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiga-tiganya itu boleh. Cuma tradisi kebiasaan kita ngucap salam sampai lengkap tuh kalau ngomong pidato doang. Ya, kalau ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Kayaknya gimana gitu kan? Iya, padahal kalau yang tahu tuh, oh ini orang belajar tahu berarti ini. Gitu. Ya kan? Orang mau sambutan apa katanya? Bukan sambutan. Ya, emang adabnya seperti itu, ya. Tuh. Nah, kita pun yang menjawab, waalaikumsalam, boleh gak? Boleh. Ya, waalaikumsalam warahmatullah, boleh gak? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, boleh gak? Boleh. Tuh, tapi perintah Allah ketika ada orang ngucapin assalamualaikum, kita jawab yang lengkap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Nah ini perintah Allah, mana dalilnya? Fa idza qayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, kata Allah. Ya, apabila ada seorang mengucapkan salam kepada kamu, ya tuh, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan yang lebih baik. Tuh orang ngucapin salam, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cakep banget. Tuh, ya, aw rudduha, atau sama, assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh gak? Boleh, cuma jangan kesel ngucapinnya. Jawabnya kesel. Ya, ada orang menjawab salam kesel, ada gak? Ada, ya kan? Iya, tok assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Wah, galak banget tuh. Ya. Iya, itu biasanya tamu datang gak tepat waktunya tuh. Ya, tuh. Baik, ya. Wa in qala muslim li muslim salamun lam yujibuhu, ya, wa ya'rifuhu annahu laisa bitahiyatil Islam. Ya, tuh. Wa in qala muslim li muslim, apabila seorang muslim atau orang Islam berkata atau mengucapkan salam kepada orang Islam, lam yujibuhu, dia tidak menjawab, wa ya'rifu annahu laisa bitahiyatil Islam, sedangkan dia tahu bahwasanya itu bukan ucapan salam. Li'annahu laisa bikalamin tam wa yustahab. Jadi kalau ngucapin salamnya enggak lengkap, dia enggak tahu, ya enggak apa-apa. Tapi kalau orang yang udah tahu harus apa? Lengkap ngucapinnya. Ya, tuh. Ada orang bilang kan, salam itu tradisi doang, kebiasaan, padahal tidak. Ya, itu kan anjuran Nabi. Ya, Nabi dalam sebuah hadis Nabi bilang apa coba? Ya, kata Nabi, awala adullukum ala syai'in idza amaltahu ahabbani Allah wa habbani nas, kata Nabi. Maukah kalian aku tunjukkan satu amal, ya, satu perbuatan yang akan engkau dicintai oleh Allah dan disayangi oleh manusia, ya. Para sahabat bilang, bala ya Rasulullah. Mau, betul, ya. Apa itu ya Rasul? Absus salam bainakum, kata Nabi. Ya, kalau kamu ingin dicintai Allah dan disayangi oleh manusia, sebarluaskanlah salam. Tuh, ala man arafta wa man lam ya'rif, kata Nabi. Kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang mana? Yang tidak kamu kenal. Tuh. Ya, kita ngucap ketemu ibu-ibu nggak kenal di pasar, pakai jilbab ngucapin salam boleh gak? Sunnah tuh. Ya, assalamualaikum bu, waalaikumsalam, tuh kan, ini jadi enak, ya kan? Jangan kita ketemu sama muslim di pasar jalanan kayak gak kenal, padahal mereka adalah siapa? Saudara kita kan? Ya, kan Allah sudah bilang innamal mu'minuna ikhwatun, tuh. Orang mukmin semuanya bersaudara. Jadi ketika kita berjumpa tuh Bu di jalanan, di pasar, di majelis taklim, ya, ketemu ngucapin salam, ya. Apalagi kita sampai Sampai apa? Bersalaman. Ya. Nah, ketika kita salaman tuh Bu, tangan kita pegang, kita orak, tuh dosa kita rontok tuh. Ya itu. Jadi orang yang bertemu sesama muslim kemudian dia bersalaman tuh dosanya bakal diampunin,
ya, qabla an yatafarraqa kata Nabi, sebelum dia berpisah atau melepaskan tangannya, ya. Tuh, ma min muslimin yaltaqiyani, tidaklah seorang muslim yang bertemu, ya, tuh, fayatasafahani, saling bersalaman kata Nabi, illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, melainkan Allah ampunin dosa kedua orang tadi sebelum dia apa? Berpisah. Ya kan? Kayaknya kita ketemu salaman, salaman ramein dikit. Ya, biar dosanya banyakan dikit diapain? Iya. Biar dirontok dosa-dosa kita itu. Ya. Baik. Wa yustahabbu lin-nisa as-salam ba'dahunna 'ala ba'd. Tuh, Ibu. Jadi antara perempuan dengan perempuan disunahkan ngucapin salam. Ya, nih ibu-ibu nih tadi saya bilang ketemu ibu-ibu di mana aja berjilbab atau enggak berjilbab, salam ngucapin salam boleh enggak? Sunnah bahkan tuh, ya. Yang enggak boleh yang mana? Wa amma salamur rajul 'alal mar'a asyaba fa makruh. Orang laki ngucapin salam ame perempuan atau ame perawan itu hukumnya makruh. Makruh enggak boleh. Sering di jalanan nih. Iya kan? Anak muda nongkrong jalanan, assalamualaikum. Oh, iya. Iya. Ya. Enggak boleh tuh, Bu. Ya. Ucapin salam apalagi salaman. Ya, jangan. Ya, saya juga sih termasuk orang yang kurang pas ya, meskipun dia seorang guru, ya, bersalaman dengan murid gitu kan. Maksud saya kurang pas itu. Banyak kan salaman kayaknya gini aja. Ya kan? Cium-ciumin tangan aja. Bukan itu, kalau menurut saya sih kurang baik juga. Ya, mendingan gini aja dah, gini aja udah gitu kalau perempuan judulnya gitu. Ya. Ikan guru manusia bukan? Ini punya nafsu enggak? Ya, punya. Nah, iya, yang salaman cakep lagi masih muda. Lah iya, yang muda tahan. Dari mana asalnya Mbak? Cari matanya itu. Ya kan? Makanya makruh tuh. Ya, tuh. Ucapan salam orang laki kepada perempuan yang masih muda makruh hukumnya. Jadi kalau ada nenek lain dah. Enggak expired dah tuh, ya. Apa? Nenek yang ganjen kalau gitu berarti itu. Nenek yang ganjen itu. Ya. Tuh. Wa in kanat, ya, barzatun fala haraj, ya, sekalipun. Nah, ini malah barzah itu artinya meskipun udah tua juga jangan. Enggak boleh juga itu. Ya. Fala haraj, enggak dosa itu. Wa amma salam ala sibyan fayustahab. Adapun ngucapin salam kepada anak-anak itu hukumnya sunnah tuh, Bu. Ibu, ya, kita kalau ada anak-anak kecil, kita ngucapin salam, dia mah enggak tahu. Ya, kita ngucapin duluan. Assalamualaikum, kita salamnya. Kalau bisa kita cium tangan dia, Bu. Jangan kita suruh cium tangan kita. Ya, kita cium tangan dia. Gitu. Ya, kenapa? Karena anak kecil itu kan belum punya dosa. Ya, kalau belum punya dosa berarti banyak apanya itu? Ya, banyak berkahnya, gitu aja. Ya, kita jangan ngira anak kecil itu nggak ada berkahnya loh, Bu. Ya, anak-anak kecil tuh kita salam, kita cium tangan, dia demen tuh dia. Ya, gitu kan, diam. Ya, kayak anak kecil lucu-lucu itu, ya, ciumnya tangan, dia diam gitu. Ya, biasa kasih duit dah 1.000 2.000, sama demen lah gitu. Iya, contoh gitu ya. Tuh, ya. Ya bukan kita nyuruh nyium tangan, bukan. Ada kalanya kita suruh cium tangan ame ya orang tua, ada kalanya tuh kita orang tua juga cium tangan. Biasanya tuh kalau yang ngerti tuh dia nggak mau cium tangan sama anak kecil, justru dia cium tangan anak kecilnya. Coba ibu perhatikan lah, para habaib, para ulama yang ngerti, biasanya begitu. Ya, justru dia yang cium tangan anak kecil. Gitu. Ya. Kan justru dia minta dicium tangannya, tapi dia malah justru mencium tangan anak kecil itu. Ya, tuh. Kalau sama orang lain beda, itu kan namanya adab itu. Ya, yang anak kecil nyuruhin cium tangan anak kecil, sombong namanya itu.
Ya, jangan. Kenapa disunahkan ngucapin salam kepada anak kecil? Li'anna fihi ta'limul adab tuh. Ya. Karena dalam kita hal mengucapkan salam itu apa? Ada pelajaran yang kita ajarkan, yaitu apa? Adab, etika, akhlak tuh. Nanti dia akan nyontoh. Ya. Kayak saya dulu tuh punya anak tuh, Nopal tuh. Baru pulang dari Mesir, ketemu siapa aja ngucap salam. Ya, biasa dulu di motor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, naik motor sama saya tuh saya bawa kemana ya, ketemu orang ngucapin salam. Ya, sampai orang bilang tuh anak siapa sih, siapa aja ngucapin salam katanya. Karena kebiasaan dulu di Mesir. Di sini bergaul sama orang Betawi hilang. Hilang udah sekarang gitu. Udah gede, hilang udah. Ya, dulu pada waktu umur 6-7 tahun tuh saya bawa ketemunya di motor, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak berhenti-berhenti ketemu orang jalanan itu. Ya, itu. Baik, jadi ada hikmahnya apa itu? Mengajarkan adab kepada anak kecil, ya, kepada mereka itu. Wa kadzalika yustahabbu liman qama minal majlis an yusallim ala ahlihi. Tuh. Begitu pula ya kepada orang yang ya saat bangun dari majlis untuk mengucapkan salam kepada ahlinya. Siapa itu ahli? Dalam ini mungkin kepada gurunya, ya kepada yang punya rumahnya. Bisa jadi itu. Ya kan? Ngucapin salam kita. Atau kalau saya jalan duluan saya ngucapin Assalamualaikum duluan gitu. Ya, ibu-ibu jalan duluan, ibu ngucapin duluan salam gitu aja. Itu adabnya namanya. Ya, sampai di majelis saja kita diapain? Disunnahkan untuk ngucapin salam. Tuh. Wa kadzalika yusallimu alaihim idza ada ilaihim. Tuh, begitu pula ya, mengucapkan salam kepada mereka idza ada ilaihim kalau orang itu kembali lagi kepada siapa? Kepada mereka tadi. Contohnya Bu, ya, saya udah ngucapin salam, ya. Jalan saya, pas jalan berapa meter ada yang kelupaan. Saya balik lagi, ngucapin salam lagi saya. Assalamualaikum. Nah, bisa balik lagi ada yang kelupaan kunci. Nah, ya kan? Jangan main selonong boy aja. Ya kan? Kenapa? Nah, orang kan bingung. Ustaz, kenapa balik lagi itu nggak ngomong nggak apa katanya gitu. Orang curiga, ada apaan nih gitu. Ya. Jadi di majelis pun diajarkan sedemikian rupa ya. Wa kadzalika anna hala bainahu wa bainahum hailun mislal bab wal haid. Ya, demikian pula seandainya ada pembatas. Ya, entah itu ada pintu atau tembok, ya. Kita ngucapin salam boleh enggak? Boleh. Nah, kita kalau datang ke rumah orang mah ada halang enggak? Ada pintu. Iya kan? Iya, kita ngucapin salam. Yang gedor-gedor dong. Ngucapin salam kagak. Siapa sih orang ketok pintu salam kagak? Jangan dibukain kalau orang begitu tuh. Ya, enggak sopan namanya. Ada enggak orang begitu? Ada. Hah? Enggak rampok. Orang biasa ada. Ngetoknya tuh. Panjang berhenti. Lamaan ngetoknya berhentinya. Tambah lagi kencang lagi. Ya, itu kalau enggak gitu jangan enggak ngucap salam jangan dibukain, intip aja perlu siramin air dari atas. Jadi enggak ngucapin salam ganggu orang ngetok kenceng banget lagi. Ya, itu namanya enggak ada apanya? Enggak ada adabnya itu, ya. Wa kadzalika idza sallima ala rajul summa tafahu saniyan salim alaihi. Tuh, ya. Saya ketemu ibu di jalanan mau masuk ke Ariyat, ya kan? Saya ngucapin assalamualaikum. Pas pulang ketemu lagi. Salam lagi enggak? Salam lagi. Jangan bilang salam tadi udah gue capek ah. Dia lagi. Jangan, ada begitu sunnahnya tuh, Bu. Ya, meskipun kita habis ketemu lagi ngucapin salam. Kenapa? Karena salam itu, Bu, ya, itu makna yang terkandung bukan hanya kita selamat dari bahaya, bukan. Ya, selamat dari musibah, selamat dari rezeki kita, selamat dari kesehatan kita, Bu. Ya, itu maknanya luas. Ya, jangan kita bilang selamat paling selamat enggak kecelakaan dong. Enggak.
Ya, dalam hal rezeki kita Allah kasih keselamatan, enggak dikasih hidup yang susah. Tuh. Ya, dalam keselamatan hati kita enggak dijadiin hati kita hati yang selalu galau. Ya, hati tenang, punya duit tenang, enggak punya duit minjem kan kita bilang. Ya kan begitu. Ya. Jangan pusing enggak punya duit tuh, Bu. Ya, pinjem aja. Ya. Boleh enggak minjem? Ya boleh. Siapa yang bilang enggak boleh, Bu? Boleh, yang penting digantiin. Tuh, ya. Baik. Wala yusallim alal mutalabbisina bil ma'asinah nih, Bu. Jangan pernah kita ngucapin salam sama orang yang suka maksiat. Jangan. Ya. Tuh. Kenapa? Ya. Karena dia itu bukan ahlul khair. Ya. Nih dia dibilang wala yusallim alal mutalabbisina bil ma'asi. Gitu. Jangan pernah kita ngucapin salam kepada orang yang apa ya? Maksiat. Orang lagi berjudi kita ngucapin salam, jangan. Ya. Kali beneran bilang, wah orang alim datang, ini bilang gitu, kita jawab kagak, jadi kita kesel ntar. Ya kan? Karena orang maksiat itu, Bu, ya, kita ngucapin salam. Ngejawabnya apa? Wajib. Nah, kalau kita ngucapin salam dia kagak jawab, tambah dosa dia. Gitu. Ya kan? Orang alim datang ngucapin salam. Waalaikum. Mainin ntar media. Ya kan? Iya mendingan udah yang ngucapin salam dah. Ledekin. Lagu-laguin sama dia tuh gimana itu kan tambah kesel gitu. Ya, makanya hikmahnya itu bukan kita ntar biar dapat hidayah, bukan. Ya nanti bakal jadi permainan kan gitu ya. Tuh. Kaman ijtaza ala qaumin yal'abuna bisatrang. Nah, seperti melihat ada orang lagi main catur. Nah, main catur di sini. Ya, satrang itu catur artinya. Ya, jadi kalau ada orang mencatur jangan enggak usah ucapin salam dulu. Bagi pada asik mencatur, kadang-kadang juga kagak gitu ucapin salam. Kan orang mencatur konsentrasi, Bu. Ya, bukan misalnya ngeliatin kayunya doang, tuh matanya jelalatan kemarin sana pion kemana nih, kuda kemana nih, benteng kemana gitu. Ya. Iya, punyanya orang diliatin. Gitu. Orang ucapin salam. Assalamualaikum. Salam. Gitu baru. Orang lagi konsen gitu. Ya, daripada nambah dosa jangan ucapin salam, biarin aja dah gitu. Ya, ini ulama mengajarkan ya, bukan kita nggak ngasih orang untuk melakukan kebaikan, bukan. Ya, daripada nambah dosa jangan dah, gitu. Nard itu, Bu, kalau kita bilang itu apa ya? Ya permainan-permainan kayak itulah, semacam main gapli gitu tuh. Ya, main remi enggak kayak judi enggak. Ya, tapi main-main gitu doang, gapli, remi. Ya, main apa lagi istilah remi kalau apa namanya istilahnya? Apa istilahnya kalau remi dulu? Ada istilahnya tuh, apa sih istilahnya? Bukan QQ apa namanya? Saya bisa pernah itu, saya dari lama saya nggak main, susah saya nggak main, lagi iseng. Ya. Wa yashrabunal khamr. Tuh, ya, sama orang yang lagi pada mabok juga. Ya, jangan ucapin salam. Ya, tadi kita assalamualaikum waalaikum. Ya, dosa jadi dosa dia. Lu ngucapin salam. Ya. Iya lagi ngeplay ngucapin salam itu. Ya, nambahin dosa ada. Ya, mendingan enggak usah. Ya, tuh. Wa yal'abuna bil juzi wal qumar. Coba ya, main kayak semacam main-main itulah. Artinya mainan yang bisa melalaikan dia nih. Ya, dari ingat kepada Allah coba ya. Wa yustahabbu lil muslim al musafahah li akhihi itu. Jadi sunnah bagi orang muslim untuk ngapain? Ya, bersalaman kepada saudaranya. Tuh ya. Wala yajzi'ul akhar yadahu idza kana huwal mubtadi. Tuh. Kalau kita yang mulain salaman, jangan kita duluan yang lepas, biar dia yang lepas duluan. Adabnya gitu. Kita yang mulain, ya, jangan kita lepas dulu, biar dia dulu. Kalau dia salaman kan nih, pegang nih. Kalau sekiranya dia udah ngelepas, kita lepas dulu. Jangan dilepas kita tahan, jangan. Itu namanya ngajak berantem. Ya.
Iya, ya kita salaman Ibu, mulai salaman. Kita jangan lepas sebelum yang kita salamin minta lepas. Tuh. Ya, itu adabnya. Kita kayak gini gak? Agak yakin kita yang mulai pasti kita yang mau duluan ngelepasin. Ya kan? Coba kalau salamin lakinya gimana Ibu? Sama. Ibu salaman sama suami, sebelum suami minta lepas jangan dilepas. Iyalah, diamin dulu. Ya, kayak tapi ya. Iya, ya, sama suami itu. Kalau perempuan sama suami dah. Ya, jangan suami masih pegang gini deh, rok gerak yang. Hah? Ya kalau di bulan nggak apa-apa ya. Ya. Tapi yang salaman duluan siapa? Wah. Kita lah, harusnya kita yang nyambut. Iya, mau pergi, mau pulang, kita nunjukin tangan, jangan dia. Oh gitu, siap. Iya. Oh enggak gitu. Tetap mau pulang mau pergi namanya istri cium tangan sama suami. Kitanya lah. Iya. Iya mau pulang mau enggak sama tetap cium tangan istri. Enggak ada aturan itu. Jangan, tetap iya. Iya. Ya. Jangan. Dia mau pergi, dia mau pulang, kita sambar duluan tangannya, jangan dia nyambar tangan kita. Iya. Jangan nungguin. Enggak ada aturan gitu, enggak. Ya, pokoknya namanya istri sama suami dia yang harus mulain duluan. Ya. Tuh, kita pulang ngaji nih, posisi dia pulang ngaji. Sambar tangannya, brok. Assalamualaikum. Ya. Ya kita sambar duluan mulain gitu. Sama begitu Bang Sapi pulang juga posisi di depan pintu. Waalaikumsalam, Bang. Iya. Jangan dia duluan mulain ya. Tetap istri harus mulain duluan. Itu aturannya. Cium cucu dah cucu masih ada cucu tuh. Ya, tuh. Ya, idza kana huwa al-mubtadi ya. Jadi jangan kita lepasin tangan kita dulu kalau kita mulain salaman, biar orang yang kita salamin yang minta dilepas. Ya, tuh. Biarin aja, apalagi sama guru, Bu. Ustazah gitu. Biarin. Kalau dia minta lepas kita lepas. Jangan kita ngelepas duluan, ya. Itu biasanya guru yang ngerti pasti begitu nanti. Enggak, kalau laki jangan dah. Laki enggak usah. Begini. Enggak jangan. Perempuan aja, sama perempuan. Iya. Laki enggak usah. Ada bini yang marah-marah bini entar. Iya, salaman. Tarik bini. Sini pulang cepet. Ya, jadi ada adabnya itu, ya. Wa in naqo, ya, sekalipun kita itu tenang. Wakila ahaduhuma rasul akhar wa yadahu ala wajhi at-tabarruk jaza. Ya. Nah, ada pendapat yang mengatakan salah seorang di antara keduanya itu adalah ya, boleh siapa aja yang mulai, tergantung yang bisa diambil keberkahan dari siapanya. Kayak tadi kan istri ngarep berkah dari siapa? Suami. Ya, karena adab itu etikanya udah
Ya, mau kita pulang ngaji, mau pergi ngaji, koknya kita sambar tangan suami kita duluan. Jangan sampai suami kita yang ngapain? Nyambar tangan kita. Ya, tuh. Baik. Ya, ala wajhi at-tabarruk jaza. Wa amma takbirul fam fa makruh intaha. Cium mulut jangan. Oh iya. Ya. Enggak salaman sama orang, kalau sama laki enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cium mulut. Ya, kalau mau ngaji itu enggak apa-apa sama laki cium. Yang punya laki yang enggak punya mah jangan. Ya. Itu Bu, itu aturan-aturan yang diajarkan. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, assalamu qablal kalam, kata Nabi. Nabi bersabda, ucapkan salam sebelum ngomong. Ya, tuh. Jadi salam dulu baru ngomong. Ya, jangan kita ngomong aja baru salam. Ya, ucapin salam dulu. Tuh. Rawahu at-Tirmidzi an Jabir wa huwa hadisun sahih. Ya. Qala al-Azizi yahtamilu anna al-ma'na yundabu salam qabla syar'i fil kalam li'annahu tahiyyatun hadhil ummah. Tuh, ya. Kenapa kita dianjurkan untuk ngucapin salam dulu sebelum ngomong? Karena itu merupakan tahiyyah. Ya, apa itu tahiyyah, Bu? Penghormatan ya hadhil ummah kepada siapa? Kepada umat. Ya. Jadi kalau kita pengen ngomong di depan orang banyak, ya, jangan kita mulai ngomong sebelum salam. Jadi kalau bismillah enggak apa-apa, itu pun dipelanya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ngomong datang. Ya. Jadi kalau belum ngucapin salam jangan coba-coba kita ngomong karena tidak ada penghormatan untuk siapa? Untuk umat, ya. Fa iza syara'a al-muqbil fil kalam fata mahallahu, ya. Fa iza syara'a al-muqbil, apabila disyariatkan al-muqbil, ya, untuk orang yang berjumpa atau bertemu fil kalam dalam satu ucapan fata mahallahu, maka ya fata akan hilang tuh. Apa namanya? Kewajibannya. Artinya apa, Bu? Ya, kalau kita itu ya syuri'a al-muqbil, apa namanya itu? Disyariatkan, bukan ketemu maksudnya. Al-muqbil di tadi apa namanya? Cium. Ya, kalau kita sih istilah katanya bukan cium gitu. Apa sih namanya? Muka memuka itu. Kayak cepak-cepikik gitu tuh. Ya, itu kalau memang jarang ketemu sih nggak apa-apa, tapi kalau sering nggak usah lah. Ya, ini biasanya kan kalau ketemu lama nggak ketemu teman lama, segitu kan. Ya, untuk menghilangkan rasa apa? Rasa rindu, ya. Tuh. Wa qala an-Nawawi was sunnah an-nasl muslim yabda'u bisalam qabla al-kalam. Imam Nawawi bilang, seorang muslim ketika akan berbicara sunnahnya ngapain? Ngucapin salam terlebih dahulu. Ya, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibuhu, kata Nabi. Barang siapa yang memulai berbicara sebelum mengucapkan salam fala tujibuhu, jangan didengerin. Fala tujibuhu artinya jangan dengerin. Ya, tuh. Jangan dianggap. Ya, tuh. Kata siapa tuh? Kata Nabi. Ya, fala tujibuhu. Ya, jangan dianggap. Fihi hasun 'ala salam. Nah, ini mengandung makna ya, pentingnya kita untuk mengucapkan salam. Wa zajaru an tarkihi, larangan untuk apa? Meninggalkannya. Ya, rawahu at-Tabrani an Ibnu Umar bin Al-Khattab. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, sanadnya dari Ibnu Umar bin Khattab. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bisalam, barang siapa yang memulai dengan mengucapkan salam, ay alaman ya laqiyahu,
ya kepada orang yang dia jumpai au qadama alaihi atau yang didahulunya fahuwa aula billahi wa rasulih, maka orang tersebut mendapatkan keutamaan dari Allah dan Rasulnya. Yang tadi Bu yang saya bilang, yang paling utama kita siapa? Yang lebih dulu ngucapin salam. Kenapa? Karena itu memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Di mana? Di mata Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Ahmad an Abi Amamah qala al-Azizi yahtamilu anna al-murad aula bi amanillahi wa amanir Rasul. Allah dan Rasul akan memberikan keamanan kepada orang yang lebih dulu ngucapin salam. Tuh, ya. Ai aula li an yarudda alaihi man yusallim alaihi, ya, atau bisa diartikan ya menjawab bagi orang yang mengucapkan